Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Keuangan Islam. Yang pertama yaitu definisi dan prinsip sistem keuangan Islam. Pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu yang pertama, kebebasan bertransaksi dan didasari dengan prinsip suka sama suka. Kedua, bebas dari maghrib, maisir, garar, dan riba. Yang ketiga, bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. Yang keempat, pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Selanjutnya yaitu fungsi dan karakteristik sistem keuangan. Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada semua manusia. Di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosial ekonomi Islam. Karakteristik sistem keuangan yang pertama, kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan bekerja penuh dengan laju pertumbuhan yang optimal. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Yang ketiga, mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan cepat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tantangan dan kesempatan sistem keuangan Islam. Tantangan baru sistem keuangan Islam terdapat pada akumulasi teori, operasional, dan implementasinya. Akumulasi teori keuangan Islam sebagaimana dikembangkan ilmuwan dan ekonomi Islam harus menjadi landasan teoritis untuk membangun sistem keuangan berbasis profit sharing yang produktif dan menguntungkan. Pada ranah operasional, perkembangan dan inovasi teknologi, intermediasi keuangan, dan manajemen risiko dapat diejawantahkan secara komprehensif. Secara implementatif juga harus diupayakan langkah-langkah membumikan sistem keuangan Islam sebagai subsistem ekonomi Islam. Dalam rasional ekonomi, perkembangan sistem keuangan didukung oleh kuatnya fondasi institusi dan institusi keuangan yang kuat berkaitan dengan upaya melindungi hak milik, hak investor, dan kontrak. Optimisme publik terhadap institusi keuangan sangat tergantung dari jaminan ini. Institusi keuangan Islam telah menunjukkan kinerja positif dalam menjamin hak dan kontrak tersebut, sehingga sistem surplus sharing dapat diperluas dalam formulasi kebijakan. Sistem keuangan profit sharing didasarkan pada transaksi saling percaya atau mutual trust, di mana tingkat kepercayaan publik merupakan fondasi utama untuk mengembangkan kegiatan bisnis dan investasi yang berpengaruh pada kinerja institusi, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian negara. Di samping itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan, maka makin seimbang tingkat investasi dan akselerasi pasar barang pun meningkat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan institusi keuangan yang mengalami penurunan kepercayaan, maka keseimbangan partisipasi publik tergantung dari aturan dan institusi hukum yang melindungi hak milik investor dan pihak lain yang diikat kontrak. Maka institusi keuangan yang memiliki tingkat pertumbuhan minimal dan pihak lain yang diikat kontrak tidak hanya disebabkan rendahnya tingkat kepercayaan, tapi juga minimnya perlindungan hak dan kepemilikan investor. Selanjutnya yaitu tawaran sistem keuangan risk sharing. Risk sharing telah lama hilang dari hasanah sistem keuangan modern. Salah satu penyebabnya adalah sistem perbankan modern melakukan intermediasi untuk menyediakan uang bagi pelaku usaha dengan tingkat bunga sesuai kontrak. Pengalihan sistem perbankan pada suku bunga tetap dalam mengamankan kinerja operasional perbankan menjadi penyebab inefisiensi dunia keuangan. Dengan kata lain, sistem suku bunga ternyata gagal melakukan stabilisasi keuangan baik di tingkat lokal ataupun global. Fungsi lembaga intermediasi pun sebatas menjalankan otoritas reduksi angka transaksi, memonitor harga, dan menjalankan manajemen risiko tanpa menjelaskan struktur kredit yang tak seimbang. Pada akhirnya, sistem suku bunga menjadikan bank sebagai pemberi pinjaman terakhir.
untuk menyelesaikan sebagai personal keuangan, sebagai lembaga intermediasi dan menjaga kepentingan institusi perbankan. Informasi keuangan publik ditutup sebagai sisi pembiayaan dan sisi penghimpun dana menjadi tidak seimbang. Materi selanjutnya yaitu implementasi sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam atau biasa disebut dengan risk sharing terletak pada kebijakan struktural atau sistem fiskal dan moneter. Sistem fiskal memegang peran penting dalam institusi negara Islam karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur sistem pajak yaitu pendapatan negara dan belanja pemerintah yaitu government expenditure. Kemudian, kebijakan fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengantisipasi distorsi pertumbuhannya. Salah satu solusi Islam dalam kebijakan fiskal adalah membedakan antara pendapatan reguler dan pendapatan aksidental. Pendapatan reguler diperoleh dari zakat, sedangkan pendapatan aksidental diperoleh dari pajak. Kemudian materi selanjutnya yaitu infrastruktur sistem keuangan Islam. Ada 5 langkah dalam mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah, baik secara nasional maupun secara internasional. Yang pertama, yaitu perlunya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan Islam. Kemudian yang kedua, perlunya koordinasi dan kerjasama internasional. Kemudian yang ketiga, perlunya kolaborasi di tingkat pengawasan sistem keuangan Islam lintas negara. Kemudian yang keempat, perlunya model bisnis sistem keuangan Islam, khususnya di perbankan syariah. Kemudian yang kelima, yaitu perlunya penetapan acuan rate of return berdasarkan prinsip Islam yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.